pagi Pak Kepala Sekolah, Pak Gede. Selamat pagi Pak Gus. Terima kasih nih Pak Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu kepada kami dari calon penggerak untuk mewawancarai Pak Kepala Sekolah terkait dengan pengalaman-pengalaman dari yang sudah Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah dalam hal ini terkait dengan pengambilan keputusan. Tapi sebelumnya, gimana kabarnya nih Pak? Saya baik, sehat, ya, semangat. Semangat, terima kasih Pak. Untuk wawancara hari ini terkait dengan tugas kami, saya dengan Bapak Wicak di modul 3D1 terkait dengan pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan universal. Nah, jadi terkait dengan itu kami diberikan kesempatan untuk mewawancarai Pak Kepala Sekolah terkait dengan hal itu. Jadi mohon nanti diberikan banyak ini Pak Dengin, praktek-praktek apa yang dilakukan terkait dengan pengambilan keputusan. Pak De. Jadi untuk berikutnya Niki saya menyampaikan terkait dengan beberapa alur pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama Pak De, apa saja yang dapat Pak De identifikasi dari kasus-kasus atau masalah-masalah di sekolah yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak Wicak. Ya, pertama yang sampaikan selamat ya dalam artian mengikuti guru penggerak ini. Saya berdoa semoga Bapak berdua berhasil sampai akhir dengan nilai yang bagus. Nah, terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, yaitu berkaitan dengan identifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan juga moral. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah memahami paradigmanya dulu. Ya. Jadi kalau dilema etika itu kan benar atau benar, gitu ya. Kemudian kalau dilema rujukan moral itu sudah hitam putih ya, benar dan salah, itu berhubungan dengan regulasi. Nah, kita sadari bahwa setiap organisasi, setiap lembaga pasti dalam perjalanannya ada masalah yang dihadapi, dan masalah ini harus dicarikan jalan keluar atau solusi, dan solusi ini pun tentu harus bisa diterima oleh semua pihak, itu intinya ya. Nah, peran pemimpin disinilah sangat penting di dalam rangka untuk membuat keputusan yang adil ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, terkait dengan cara mengidentifikasi apa yang kita lakukan di sekolah, jadi kita harus bisa pertama itu memahami paradigmanya ya. Jadi ada 4 paradigma dilema etika yang kita kenal. Pertama itu ada individu melawan kelompok, kemudian ada rasa kasihan lawan rasa keadilan, yang ketiga ada kebenaran, kemudian lawan kesetiaan, dan keempat ada jangka pendek lawan jangka panjang. Dari kasus-kasus yang muncul di dilema etika itu kira-kira masuk ke ranah yang mana dari 4 kategori itu harus kita bisa menganalisis ya. Masuk ke bagian mana, itu yang terkait dengan dilema etika. Tapi kalau rujukan moral itu kan sudah saya sampaikan bahwa itu berhenti di situ saja. Ketika sudah benturan dengan regulasi berarti sudah salah ya. Sudah ada konsekuensi yang harus kita ambil dan sudah ada keputusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk yang pertanyaan yang pertama. Bagus. Luar biasa sekali, Pak Kepala Sekolah sangat memahami apa konteks dari terutama dari kasus yang mengarah ke dilema etika ya. Itu untuk komitmen dan terus belajar dari Pak Kepala Sekolah ya, karena selama kita guru penggerak, Pak Kepala Sekolah selalu minta modul apa yang jalan. Nah, ternyata Pak Kepala Sekolah sudah mencermati apa yang ada di modul kita ya. Jadi saya sangat terbantu, Pak Wicak sangat terbantu dengan apa yang sudah Pak De pahami dan sudah implementasikan selama di sekolah. Oke, terus begini Pak De, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu yang di sekolah di sini, dalam kasus-kasus yang ada itu seperti apa kepentingan yang berjalan tadi yang terkait dengan
bagaimana cara menjalankan keputusan yang Pak Ali tersebut yang terkait dengan kasus-kasus yang dalam situasi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang manakala kita dihadapkan pada satu kepentingan di mana sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, yang kita lakukan di sini adalah pertama harus kita berdoman kepada 3 unsur penting dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi pijakan kita dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu harus berpihak pada publik, ya. Dan yang kedua mengandung nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mampu bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang kita ambil, termasuk konsekuensi yang timbul dari akibat keputusan yang kita ambil tersebut. Jadi itu pijakan kita, ya, kita pahami dulu itu. Kemudian juga kita juga harus paham terhadap prinsip-prinsip berpikir, ya, di dalam pengambilan keputusan. Apakah itu berbasis hasil akhir, kemudian apakah itu berbasis regulasi, dan yang terakhir apakah itu berbasis rasa peduli. Yang paling banyak terjadi yang kita hadapi kasus-kasus yang ada di sekolah itu berbasis hasil akhir dan juga rasa peduli ini. Contoh misalkan yang mungkin setiap tahun kita alami, ya, kenaikan kelas anak-anak di akhir tahun pelajaran, ya, walaupun prosesnya kita sudah dari awal, mungkin di akhir semester kita sudah ada rapat, kemudian ada data yang kita himpun dari berbagai sumber, teman-teman yang terlibat di situ. Tapi ketika kita harus memutuskan di akhir tahun pelajaran harus ada keputusan tidak naik atau naik itu, dan disitulah ada semacam dilema etika yang kita hadapi. Ya, misalkan dari sisi nilai akademik anak-anak tidak memenuhi syarat, ya, tapi dari sisi lain kita lihat sikapnya bagus berdasarkan masukan dari guru mata pelajaran, guru BK, wali kelasnya, sehingga kita diberikan semacam masukan oleh teman-teman pada saat rapat pleno itu, dan ini mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ya, tentunya berdasarkan analisis yang kita lakukan, menimbang dari semua sisi, ya, yang tadi saya sampaikan. Mungkin kategori yang kedua itu rasa keadilan dan rasa kasihan itu sudah ada benturan, ya. Nah, disitulah kita bisa memutuskan karena ini bisa naik, ya, tetapi dengan bersyarat, ya. Nah, itu ini. Oke, bagus, ya. Baik, Pak D, Kepala Sekolah, jadi dapat saya simak bahwa dalam pengambilan keputusan tersebut ada 3 unsur utama yang kepala sekolah selalu pakai pertimbangan, gitu ya. Yang pertama adalah bertanggung jawab dengan keputusan tersebut secara institusi, dan yang kedua dari keputusan tersebut adalah mengandung nilai-nilai kebajikan, dan yang ketiga tentunya adalah berpihak pada murid. Nah, kemudian dari Bapak Kepala Sekolah disampaikan juga keputusan dari kasus yang Bapak Kepala Sekolah tadi pakai contoh salah satunya yang dilema etika, itu terkait dengan kepenentuan siswa bernaik kelas berdasarkan dengan regulasi kesepakatan ada, kemudian tapi melihat perkembangan anak dan juga berdasarkan data, maka siswa yang di awal itu kategorikan belum bisa naik kelas, setelah mempertimbangkan ada dilema kasihan juga di sana, sehingga diberikan opsi lain anak tersebut naik tapi dengan ada jalur tertentu yang tersebut. Luar biasa sekali apa yang sudah dijalankan keputusannya Bapak Sekolah. Berikutnya, selama menjalankan keputusan tersebut, sebelum keputusan tersebut tercapai, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan? Ya, terkait dengan prosedur yang kita ambil atau langkah-langkah yang kita tempuh dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika di sekolah itu, ini agak teoritis sebenarnya, ya, tetapi secara praktiknya memang harus dilakukan. Jadi pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Ya, tentu kita harus bisa mengidentifikasi masalah yang timbul di situ. Kemudian apakah itu masalah aspek moral, dan kita tidak fokus kepada aspek yang berkaitan hanya dengan sopan santun atau norma sosial. Tetapi yang paling penting adalah aspek moralnya yang kita lihat. Moralnya, ya. Jadi kita identifikasi itu yang pertama. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat.
ya. Dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa berdiri sendiri, dalam artian karena ini ada organisasi, tentu ada teman-teman atau unsur-unsur yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu, seperti misalkan guru mata pelajaran, guru BK, ya, kemudian wali kelasnya, kemudian staf pimpinannya, jadi wakasek dan kontrol, dan mungkin juga orang tua kita lihat. Sehingga ini penting, yang kedua. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Ya, ini kita harus berbasis data ini harus akurat, harus detail, harus nanti bisa mewakili dalam pengambilan keputusan itu. Ya, itu sebagai basisnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada pengujian-pengujian yang kita lakukan, pengujian benar dan salah. Apakah itu terkait dengan uji legalitas, uji regulasi, ya. Kemudian uji publikasi kalau memang itu memungkinkan, uji panutan itu juga salah satunya yang penting yang kita pertimbangkan. Ya. Kelima, pengujian paradigma benar lawan salah, ya. Benar lawan salah yang seperti saya sampaikan ada 4 kategori. Apakah itu rasa keadilan, rasa kasihan dan seterusnya, ya. Kemudian yang keenam, melakukan resolusi. Jadi mana yang akan dipakai? Apakah kita berfokus kepada hasil akhir, kepada regulasi, atau kepada rasa peduli? Nah, itu. Jadi resolusinya ada 3 acuan di situ. Yang ketujuh, investigasi ops trilema. Karena dalam pengambilan keputusan kita sudah punya 2 pilihan yang mungkin sama-sama sudah benar, ya, bagus, gitu ya. Tetapi ada pilihan lain yang mungkin lebih kreatif, lebih sulit. Kita bisa pilih pilihan ketiga ini. Jadi ada opsi lain yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ke-8 baru kita mengambil keputusan dari langkah-langkah yang sudah ada sebelumnya, ada 7 langkah itu, baru kita tiba pada opsi pengambilan keputusan berdasarkan data, fakta, dan pertimbangan yang matang, gitu ya. Dan tidak sampai di situ, ketika keputusan sudah kita buat, tentu untuk perbaikan ke depan kita perlu melakukan refleksi, ya. Jadi lihat lagi keputusan yang kita ambil, di mana kira-kira masih kurang, gitu ya, untuk perbaikan ke depan. Nah, mungkin 9 langkah itu yang biasa kita lakukan. Agak teoritis sedikit sebenarnya, tapi memang praktikalnya seperti itu, ya. Kalau mau mengambil satu kesimpulan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebijakan. Ya. Tapi terima kasih Bapak, Bapak atas apa yang sudah disampaikan terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang sudah dijalankan di sini, dan kami lihat itu sudah sering dilakukan. Setiap langkah itu yang paling utama tadi saya kan ada capan moralnya, seperti apa moralnya, terus tentunya menggunakan berbagai stakeholder di sekolah, sehingga semua yang terlibat itu diakomodir untuk diajak keputusan dengan berbagai langkah yang sudah dihadirkan. Berarti berikutnya dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, terus dilakukan, terus dalam pengambilan keputusan selama ini dari berbagai langkah alur tersebut, menurut Bapak yang mana yang bisa dipakai atau sebagai keputusan yang paling efektif? Kalau dari langkah-langkah yang tadi saya sebut ada 9 itu, ada 4 yang saya lihat efektif di dalam kita bisa mengambil satu keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Ya, yang pertama itu adalah pengumpulan fakta-fakta yang relevan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa data ini menjadi basis. Data ini harus detail, harus komprehensif, harus lengkap, ya. Harus nanti bisa mewakili keputusan yang bisa kita ambil dari itu, ya. Jadi sejauh mungkin diusahakan, ya, data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman guru yang berkaitan dengan kasus yang kita hadapi, guru BK misalkan, ya, dia harus punya catatan-catatan yang memang detail lah, gitu ya. Perkembangan setiap anak. Betul, ada perkembangan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang efektif, saya melihat di situ siapa yang terlibat. Jadi personel
unsur terkait yang terlibat, ya, teman-teman yang terlibat di situ dan sudah saya sebutkan juga bahwa itu tempat pelajarannya dulu gitu ya, wali kelasnya gitu ya. Ini penting sekali ya dalam rangka untuk memberikan masukan karena perkembangan anak tentu yang paling dekat itu adalah guru-guru yang sering bersentuhan langsung dalam pembelajaran. Kemudian ketika ada masalah atau perlu motivasi, bimbingan untuk karirnya ke depan, wali kelas itu juga sangat membimbing gitu ya. Bahkan kita kalau ingin fokus untuk anak-anaknya supaya maju, supaya berhasil, kita tidak bisa lepas dari orang tua ini. Jadi komunikasi antara sekolah dan orang tua ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Dan ini sudah biasa kita lakukan. Nah, teman-teman guru BK saya lihat sangat aktif, proaktif, menghubungi orang tua untuk bisa bekerjasama dalam rangka, terutama menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dan mencarikan solusi. Ya. Yang ketiga, prinsip resolusi Pak, bagus Pak Richard ya. Jadi apakah kita berfokus pada hasil akhir, berfokus pada regulasi atau berfokus pada rasa peduli? Ya, kita bisa memilih di situ ya. Dan yang keempat, yang efektif yang saya lihat itu adalah toxic dilemma tadi. Ya, kita sudah punya dua pilihan, tapi kalau ada pilihan lain yang lebih mewakili kepentingan semua pihak, ya, yang lebih mengandung nilai-nilai universal, berpihak kepada murid dan bisa kita bertanggung jawab kenapa tidak mengambil inisiatif. Nah itu ya, ada 4. Ya, terima kasih Bapak atas yang sudah disampaikan tadi terkait dengan yang efektif yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam perusahaan. Ada 4 hal yang sering dapat nantinya efektif sekali dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan perusahaan. Ya. Berikutnya untuk wawancara berikutnya dari saya pertanyaan akan nanti dilakukan kami yaitu Bapak Richard. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Pak sebenarnya selaku kepala sekolah. Jadi saya berdoa Pak Agus dan bergerak Pak Tujuh. Nah, melanjuti wawancara kita di sini kita kan Pak Adi menyampaikan tadi ada beberapa 4 hal ya, mengenai keputusan selaku pimpinan kepala sekolah di sini. Jadi pertanyaannya dari pengambilan keputusan yang Pak kepala sekolah lakukan, yang mana merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika yang menurut Pak kepala sekolah merupakan tantangan saat ini. Ya, oke, berkaitan dengan tantangan ya, ini sebenarnya kalau lebih umum saya sampaikan adalah tantangan seorang pemimpin sebenarnya. Jadi memimpin walaupun organisasi kecil ya, jadi satuan pendidikan ya, dengan ya dinamika masalah yang kita hadapi, jadi ini merupakan salah satu tantangan seorang pemimpin, seorang kepala sekolah. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan atau situasi atau masalah, tentu kita harus berpikir bagaimana mencari jalan keluar, dan juga yang paling penting adalah mengambil satu keputusan. Ya. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan, kemudian juga mempertimbangkan dampak, manfaat juga kita harus lihat dari apa yang kita keluarkan dari suatu keputusan itu. Mungkin kita masih ingat ya filosofi Kenya dengan trilogi beliau itu ya, ingat sosok dulu Madio Makas dengan berkulit daya ya. Kita pahami bersama, mungkin ini menjadi salah satu acuan kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah, membimbing anak-anak dan membantu mereka untuk menjadi sukses ke depan. Ya. Dan kita sadari juga bahwa kompetensi-kompetensi yang kita miliki, terutama kompetensi pemimpin itu kan ada 5. Jadi ada kompetensi pribadi, sosial, kompetensi profesional, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan. Tapi yang paling penting adalah kompetensi kepribadian sebenarnya. Jadi dalam hal ini yang saya lihat yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan saya itu kompetensi pribadi banyak masuk di situ. Nah, inilah tentu pentingnya kita sharing ya. Jadi saya dapat banyak ilmu sebenarnya teman-teman guru penggerak ini ya, terutama dilema etika, rujukan moral ini walaupun sering dilakukan di sekolah, tetapi secara teoritis saya terus terasa ini baru
agak sedikit belajar mendalami gitu ya. Nah berkaitan dengan hal itu, tantangan yang muncul di sini adalah dalam pengambilan keputusan. Tantangan yang paling saya anggap penting dan mendasar adalah bagaimana dalam pengambilan keputusan itu tidak harus berdasarkan 3 unsur dalam pengambilan keputusan di dalam. Satu, harus berpihak pada murid. Ya. Jadi keputusan yang kita ambil itu harus berpihak pada murid. Sejauh mungkin kita usahakan supaya untuk kepentingan murid. Ya. Yang kedua, bagaimana kita dalam pengambilan keputusan itu terkait dengan nilai merdeka ini berdasarkan nilai-nilai kewajiban universal. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana dalam pengambilan keputusan itu tantangan yang kita ambil dan bagaimana mempertimbangkan tanggung jawab secara moral terhadap keputusan yang kita ambil, termasuk konsekuensi dan itu dari keputusan yang kita ambil. Itu sebenarnya yang saya rasakan tantangan yang muncul ketika kita dihadapkan pada permasalahan di sekolah kita. Terima kasih. Ya. Sudah ada tantangan yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, yaitu pandangan pribadi, kemudian solusinya adalah yaitu dari stakeholder yang sudah ada di sekolah, apa, kemudian dari pihak wali, kemudian dari BPK kita lihat langkah proses pengambilan keputusan ini. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Deh. Dalam tatkala di jadwal pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Pak Kepala Sekolah itu langsung menyelesaikan pada tempat itu atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Artinya dalam bentuk atau prosedur dalam pemecahan kasus ini. Ya, berkaitan dengan hal ya atau jadwal ya. Jadi saya melihat dari pengalaman yang kita lakukan di sekolah, rangkaian kegiatan adalah jenis besar kecilnya kasus yang hadapi yang segala etikanya. Kalau kita melihat bahwa permasalahan kita hadapi ringan, selesaikan dari juga gitu ya, dan ada satu keputusan yang kita ambil ya. Tapi manakala kasusnya kategorinya ringan atau sedang atau berat ya, sedang atau berat ini perlu proses ya. Perlu langkah-langkah prosedur yang kita lakukan di sekolah ya, bertahap gitu ya, ya dengan melibatkan unsur-unsur yang sudah akan saya sebutkan ya, bahkan guru mapelnya, wali kelasnya, guru BK, pimpinan ya, bahkan orang tua gitu ya. Ini sering kita hadapi kan sedang dalam sekolah ya, proses-proses ini. Jadi yang paling dekat ya tentu mata pelajarannya, dan yang paling penting di sini adalah peran guru BK. Karena teman-teman guru BK ini bukan mereka yang akurat, berdasarkan masukan dari wali kelas, berdasarkan dari data dari guru mapelnya dan seterusnya. Dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh guru BK ini kan berproses, jadi tidak sebatas internal di sekolah, tapi menyentuh juga orang tua mereka, sehingga ada komunikasi baik antara sekolah dengan orang tua dalam rangka untuk mencarikan jalan keluar atau solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan Pak Wicani yang ini tergantung dari permasalahan yang kita hadapi, apakah kategorinya ringan atau sedang atau berat, gitu ya. Jadi ada prosedur yang kita lakukan kalau itu masalahnya sedang atau berat, gitu ya. Tapi biasanya yang mengerucut itu biasanya di akhir semester atau di akhir tahun pelajaran itu ya. Jadi sudah, nah itu. Jadi prosesnya mengerucut di sini. Disinilah mungkin perlu kita meminta masukan dari teman-teman lain gitu ya, pengambilan keputusan yang kita ambil itu betul-betul komprehensif ya. Iya Pak Deh, Pak Kepala Sekolah. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi berkaitan tentang jadwal atau tata lainnya waktu pengambilan keputusan itu berkaitan tentang kembali lagi ya, apa yang menjadi permasalahan, apakah permasalahan itu kecil, sedang ataupun berat gitu ya. Jadi dimana nanti ada prosedur yang dilakukan nanti pihak lembaga sekolah.
Iya. Kemudian lanjut oleh Pak Dit, Pak Kepala. Iya. Jadi dari permasalahan yang terjadi selama ini kan kita nih, adakah faktor-faktor yang artinya mempermudah dalam mengambil keputusan selaku pimpinan dan di sekolah? Ya, hal-hal yang membantu saya dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan etika ini, pertama keterlibatan teman-teman ya. Jadi siapa unsur-unsur yang terlibat, orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yang memberikan masukan, ya, memberikan data. Seperti tadi dah guru BK, guru BK yang paling dominan sebenarnya di situ, ya. Jadi wali kelas, ya, orang tua, ya, termasuk staf pimpinan. Ya, kami juga mintakan masukan pimpinan. Jadi itu yang pertama. Kedua, dari fakta-fakta yang kita kumpulkan ya. Jadi fakta-fakta atau data-data yang kita kumpulkan, biasanya ini di guru BK biasanya secara komplit lengkap detail itu tercatat di situ. Ini menjadi bahan kita dalam pengambilan keputusan juga ya. Kemudian faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini, saya kadang menggunakan pengujian benar dan benar itu ya. Jadi ada 4 paradigma yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian juga melakukan prinsip resolusi ya. Resolusi yang kita berbasis hasil akhir, berbasis regulasi atau berbasis hasil. Jadi dalam 4 itu yang saya lihat membantu ya dan efektif di dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan di sekolah. Gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan untuk faktor-faktor pendukungnya itu banyak sekali kan. Yeah. Dan sebelum kita sebagai seorang pemimpin, ya adalah dari bawah, dari bapak, kemudian ke BK sampai siswa, kemudian tidak lupa juga pihak orang tua siswa yang terlibat dalam kompetisi yang eksternal dari sekolah kita, dan ada faktor pengambilan keputusan tersebut untuk mendukung bagaimana nanti ke depan biar tidak ada dilema yang akan terjadi di kemudian hari kan kita. Kemudian lanjut Pak Deh, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, artinya dari pengambilan keputusan dari rangkaian awal sampai akhir, pertanyaan yang pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman menjadi seorang pemimpin dalam dilema etika? Ya, ada 2 pembelajaran penting yang saya bisa petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika ini. Yang pertama adalah bahwa sebuah pengambilan keputusan ini merupakan sebuah keterampilan, ya. Jadi keterampilan ini harus semakin sering dilakukan akan semakin terasa di dalam mengambil keputusan, ya. Jadi semakin terlatih, semakin fokus dan berpasangan. Latihan juga kita di sekolah dalam pengambilan keputusan sebenarnya ini proses pembelajaran ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan keputusan kita ambil dilema etika ini, saya kembali menegaskan bahwa pembelajaran yang bisa kita petik di sini adalah bagaimana kita fokus bahwa keputusan yang kita ambil itu satu, berfokus kepada secara titik, ya. Jadi kita mementingkan kepentingan titik. Kedua, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Ketiga, yang paling penting juga ini adalah bagaimana kita bisa berpikir terhadap keputusan yang kita ambil, termasuk mempertimbangkan segala akibat, konsekuensi atau manfaat yang bisa ditimbulkan daripada keputusan. Oke, mungkin juga pembelajaran yang bisa kita petik ya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, tadi banyak hal yang sudah disampaikan dan pembelajaran kita dihasilkan dan bisa petik dari pengambilan keputusan. Yang pertama bagaimana sebagai orang pemimpin yang bisa terampil ya, menjadi latih diri, kemudian seorang pemimpin di sekolah itu harus minimal keberpihakannya pada diri sendiri, kemudian harus bersifat besar dan ada rasa tanggung jawab dalam diri dan kepada.
kasih atas waktunya. Dari hasil wawancara tersebut sangat bermakna untuk kami dalam nanti sebagai mengimplementasikan sebagai guru di sekolah dalam hal pengambilan keputusan, terutama yang unsurnya dilema etika. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Pak Gus, Pak Bicara. Ya, luar biasa pagi ini saya juga dapat pelajaran dari sini ya. Saya berdoa semoga teman-teman berdua lancar depannya, sukses sampai akhir sampai paling hasil ya. Semoga. Terima kasih Pak Polis. Terima kasih. Om Swastiastu, Bu Om Nara. Swastiastu, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik, Pak. Oke. Begini Bu Nara, yang kedua dengan Pak Pica, mohon maaf sudah meminta waktunya karena di hari ini yang ingin wawancara Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan seperti itu. Ya, semoga Ibu bisa berbagi pengalaman terkait dengan apa yang sudah Ibu alami ketika menangani kasus yang Ibu hadapi di sekolah. Ya. Mohon mungkin berbagi mungkin. Iya, silakan. Ya, ada beberapa hal yang ingin yang tanyakan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Pak. Jadi ketika misalnya kalau kita kembali ke pengertian dilema etika dan rujukan moral itu kan ketika dilema etika itu adalah benar versus apa ya, kalau rujukan moral itu adalah benar versus salah. Nah, ketika bagaimana saya mengidentifikasi untuk kasus dilema etika maupun dari rujukan moral itu, yang pertama pasti kita mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Nah, pertama mengidentifikasi permasalahan itu apakah yang dilakukan itu adalah benar dan memang harus dilakukan. Yang kedua, ketika dia benar tetapi hal tersebut ketika dia salah tapi menurut dia benar. Nah, dari situ pertama yang pasti adalah mengidentifikasi permasalahan seperti apa. Jadi Ibu, tadi Ibu langkah yang pertama itu harus mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi permasalahan. Baik, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti itu. Iya. Pertama Pak, ketika saya harus mengambil satu keputusan itu ada dua kepentingan, tetapi itu harus dua-duanya bisa dijalankan atau dibenarkan, Pak ya. Nah, pertama pasti kita seperti yang saya katakan tadi, bagaimana saya harus mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Nah, ketika permasalahan itu sudah kita temukan, nah kita harus memikirkan konsekuensi dari permasalahan yang itu. Nah, bagaimana sebab akibat dari yang akan ditimbulkan dari keputusan yang saya ambil nanti. Intinya tidak seperti yang saya katakan tadi. Pertama pasti mengidentifikasi, kemudian kita sebelum kita memutuskan, kita harus memikirkan konsekuensi ke depan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik. Kalau mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan itu pasti sesuai dengan SOP, Pak, sistem operasional prosedur. Karena di sekolah kami semua itu memiliki SOP, baik di bidang kesiswaan, akademik, sarana prasarana, humas, itu semua ada SOP-nya. Jadi ketika mengambil satu keputusan itu pasti kita pertama yang dilakukan dari situ adalah dari hal sesuai dengan hierarki dari atas dari bawah menuju ke atas. Kalau memang di bawah tidak bisa diselesaikan, baru nanti kita di manajemen berdiskusi dan saya juga terlibat di situ, baru nanti kita memutuskan apa yang tindakan apa yang akan kita ambil. Oke, bagus sekali ya di sini Ibu. Langkah-langkahnya sudah sesuai dengan SOP dan juga garis hierarkinya juga ya seperti itu. Ya. Yang terakhir ini Bu,
pertanyaan dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal efektifnya itu seperti yang saya bilang tadi Pak ya, sebenarnya yang efektif itu kita pasti harus menunjukkan kalau memang kalau efektif yang sangat membantu itu ada SOP-nya, itu yang saya bilang Pak. Jadi ketika kita ada SOP itu adalah standar operasional prosedur yang kita buat secara bersama-sama seluruh warga sekolah. Jadi guru dan pegawai itu membuat SOP, kita diskusi bersama. Kembali lagi hal kita berpikir harus bijaksana. Bagaimana kita bisa adalah kita sedikit menggunakan hati. Tidak mesti terlalu kalau baliknya itu kan saklek ya, jangan terlalu saklek. Ada kalanya kita memang harus melenceng sedikit, tetapi itu adalah mungkin hal yang terbaik untuk yang kita kasih. Ya, berarti di sini yang efektif itu istilahnya itu SOP-nya dan kebijaksanaan. Berarti di sini tidak kaku ya? Tidak kaku. Iya, tidak kaku. Ya. Ibarat orang bilang tuh kalau kaku itu pasti akan cepat mati. Iya, betul. Ya. Seperti ada apa namanya Pak? Ada istilah Bantu kan sengaja lembatin lu nih. Seperti itu. Iya, benar sekali. Berjalan. Oke Bu, itu beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih. Semoga ini bisa yang pakai pedoman untuk nantinya di sekolah ya seperti itu. Selanjutnya akan memberikan pertanyaan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Pak Jun atas waktu dan kesempatannya pada saudara satu kepala sekolah dari Mandala. Singapura ini kok sudah minta waktunya dari tadi ya. Tidak lanjuti apa yang menjadi pertanyaan Pak Jun ini, dan yang benar beberapa hal yang berkaitan tentang mengambil keputusan. Saran diantaranya adalah yang dari tingkat bawah kita akan mengambil keputusan membuat SOP dari guru dan sebagainya. Nah, kemudian dalam hal yang juga ada beberapa hal, yaitu aturan atau pengambilan keputusan itu biar tidak jadi fleksibel ya. Nah, jadi pertanyaan yang benar dari apa yang sudah menjadi poin dari pengambilan keputusan sekarang, yaitu sini ada yang mana merupakan tantangan dari pengambilan keputusan yang sudah baik, tentunya ketika kita mengambil keputusan itu banyak tantangannya Pak ya. Ketika ada kadang-kadang pertentangan di dalam hati sebenarnya. Ketika ya ada rasa, tapi kita harus bertumbuh lagi kembali kepada aturan. Ketika aturan itu harus dijalankan, tapi hati kecil mengatakan bahwa itu kita harus memberikan suatu kebijaksanaan, kelonggaran kepada rekan atau siswa kita. Karena ya tantangan yang terberat itu Bapak di hati kita, hati nurani kita yang benar-benar. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita sebab dan konsekuensi bukan sebab, akibat dan konsekuensi ke depan. Ketika kita keputusan itu sudah ada, akibatnya ke depan seperti apa? Itu tantangan kita memikirkan tantangan itu dan konsekuensi yang kita ambil dari hasil dari keputusan yang sudah kita ambil. Itu tantangan terberat. Tapi yang paling berat sekali sih hati nurani. Misalnya gini, siswa guru tidak boleh masuk, tidak boleh izin, tapi di sisi lain tidak boleh izin lebih dari sekian kali, kan ada aturan anak-anak itu Pak ya. Tapi sedang anaknya sakit, nah gitu saya, anak sakit memerlukan perawatan dari orang tuanya, perhatian terutama yang masih bayi itu kan harus ada juga istilahnya itu ada hati nurani kita yang memang harus tergerak untuk memberikan keputusan apakah diizinkan apa tidak seperti itu. Nah itu hati itu yang kadang-kadang bikin kita dilema. Terima kasih adalah tadi yang kita simak beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita menjalankan sebuah kepemimpinan dengan keputusan yang ada di tadi untuk kedepannya biar tidak ada dilema ya. Pertanyaan selanjutnya dari apa yang sudah dijalankan dan sini apakah memiliki sebuah tatkala atau waktu atau jadwal tertentu merespon permasalahan yang terjadi di dalam sekolah sampai ini? Kalau jadwal dan waktu untuk bukan masalah itu tergantung permasalahan yang ada Pak.
Jadi kalau memang hari ini harus selesaikan ya hari ini. Kalau memang itu butuh diskusi yang lebih banyak, kita diskusikan. Hanya fleksibel sesuai dengan waktu. Tidak ada, artinya ya itu udah Pak. Kalau memang hari ini harus buka ya sudah hari ini. Kalau memang ada diskusi lebih panjang, harusnya ya kita diskusikan lagi di manajemen. Intinya ketika keputusan itu diambil, saya sering melibatkan di manajemen saya untuk membantu. Nah, berarti kan melihat situasi Situasi dan kondisi, permasalahan itu untuk di BMITK itu bisa diselesaikan hari ini. Lanjut Munarah, pertanyaan selanjutnya dari apa yang sudah berjalan itu, jadi apa sih faktor-faktor yang menjadi pendukung atau mempermudah sebuah permasalahan dalam keputusan ini, faktor-faktor yang mendukung. Kalau menurut saya Pak ya, kita harus ada SOP. SOP itu yang benar-benar mendukung. Jadi di awal memang kita sudah sekali menerapkan aturan atau budaya itu kan Pak ya. Kalau sudah ada SOP kan ketika kita ada permasalahan kita bisa kembali ke SOP. Ketika tugas saya gini, ada tamu datang, ternyata yang menghandle kan di SOP itu kan harus ke humas. Nah kita kemarin ini kan udah ada tugasnya, udah ada VIC-nya siapa. Ketika ada masalah, mereka kemana dulu pertama? SOP-nya seperti apa? Oh, dia harus konsultasi dulu dengan kepala asrama. Ketika kepala asrama tidak bisa, menuju ke orang tua asuh, orang tua tidak bisa, ya ke BK, ke BSOAN, dan kita ke manajemen diskusi. Jadi sudah ada prosedur seperti itu sebenarnya yang paling membantu. Jadi saya selaku kepala sekolah, tidak semerta-merta setiap permasalahan yang kecil saya harus selesaikan. Karena itu sudah ada SOP-nya. Kemana harus ketika itu timbul, kemana arahnya yang pertama, alurnya yang pertama. Jadi kalau mereka tidak bisa, baru ke saya. Jadi bagus sekali Pak, Munarah yang tadi, jadi permasalahan yang terjadi di BMITK yang terjadi di sekolah sekolah itu tidak semata-mata harus diambil langsung keputusan kepala sekolah, tapi SOP yang sudah dijalankan dari bawah sampai ke kepala sekolah. Lanjut Munarah di pertanyaan terakhir yang buat yang Pak Jumi. Di sini ada dari semua hal yang telah Munarah sampaikan, belajar apa yang dapat dipetik dari Iya, kalau kita yang saya penting adalah bagaimana kita seorang pemimpin itu harus bisa mengambil suatu keputusan yang paling bijaksana. Yang pertama bijaksana, dan kemudian bijaksana itu seperti apa? Sesuai dengan ada hati nurani, kemudian yang terakhirnya adalah memikirkan sebab akibatnya ke depan dan konsekuensi yang diambil dari keputusan yang diambil itu. Harus bijaksana dengan memikirkan akibat dan konsekuensinya. Itu aja sih. Ya, terima kasih Munarah tadi yang sudah banyak menyampaikan pertanyaan dalam sebuah pengambilan keputusan. Pada akhirnya kita harus bijaksana dalam pemegang kepemimpinan. Kemudian lanjut ada apa istilahnya, memberikan sebuah yang para usaha analisa sebagai bagaimana nanti dalam pengambilan keputusan itu teman-teman dan yang lain mampu mendukung dan memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk agar kedepan tidak menjadi masalah. Terima kasih Munarah yang bisa tanyakan. Terima kasih Pak Bijak, tapi juga yang ucapkan terima kasih sama Ibu Nara selaku kepala sekolah di SMA Negeri Bali Mantara sudah memberikan waktu kepada yang berdua terkait dengan wawancara ini, karena kami berdua itu sedang mengikuti kegiatan CGP. Oke, semoga sharing praktik baik terkait dengan pengambilan keputusan yang memiliki nilai kebajikan terhadap masalah yang dihadapi di sekolah. Semoga bisa saya implementasikan nanti. Terima kasih banyak Ibunya Bu ya. Oke, jadi itu dengan Mas Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sama-sama.